Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian proposal kami yang berjudul Pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja karyawan pada CV Mutiara Hati. dan proposal kedua yang berjudul Evaluasi kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aisyah Tabita dengan NIM 1222202101. Saya Muhammad Farid dengan NIM 122220204. Saya Fatia Sami Alfiani dengan NIM 122220208. Saya Irfan Dwi Ramadan dengan NIM 122202115. Berikut pemaparan materinya. Untuk proposal yang pertama yaitu pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja karyawan pada CV Mutiara Hati. Dan latar belakang yaitu lingkungan kerja, kemasan kerja, dan kemahiran merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pekerja di suatu perusahaan. Lingkungan kerja memiliki peran penting dalam mempengaruhi kinerja pekerja di suatu perusahaan. Kondisi lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan motivasi kerja, konsentrasi, serta produktivitas pekerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang memiliki lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua itu kepuasan kerja mempengaruhi kinerja pekerja di suatu perusahaan dengan cara meningkatkan motivasi, semangat kerja, kemampuan inisiatif, kualitas dan kualitas pekerja, serta mengurangi tingkat absensi dan keterlambatan. Di mana kepuasan kerja juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pekerja dan perusahaan dapat mengaplikasikan kepuasan kerja sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pekerja. Yang ketiga itu kemahiran dapat meningkatkan kinerja pekerja dengan cara meningkatkan kemampuan interpersonal dan komunikasi di lingkungan kerja. Selain ketiga hal di atas, jenis kelamin juga dapat mempengaruhi kinerja pekerja, tetapi penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kepuasan kerja, kemahiran dan lingkungan kerja lebih baik signifikan dalam pengaruh kinerja pekerja, di mana pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja pekerja dapat dilihat melalui kesempatan kerja, kepuasan kerja dan kemahiran. Jenis kelamin dapat menunjukkan tingkat produktivitas seseorang. Secara universal, tingkat produktivitas laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dimiliki perempuan seperti fisik kurang kuat dalam bekerja, cenderung menggunakan perasaan atau faktor biologis. Sistem biologis manusia yang semakin bertambahnya umur seseorang, maka akan semakin menurun sistem imun, sistem kerja hormon, dan sistem saraf sensorik, motorik, dan neorik seseorang. Peran dan tanggung jawab yang diisi oleh laki-laki dan perempuan sering kali memiliki perbedaan yang mencolok, yang dapat memunculkan bias dalam penilaian. Misalnya, pekerjaan teknis yang cenderung diisi oleh laki-laki mungkin memiliki standar penilaian yang berbeda dengan pekerjaan administratif yang sering kali diisi oleh perempuan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penilaian kinerja yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kontribusi sebenarnya dari masing-masing individu. Ya, yang kedua yaitu rumusan masalah. Apakah jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV Mutiara Hati? Dengan tujuan penelitian mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja karyawan pada CV Mutiara Hati. Yang kedua itu tinjauan pustaka. Rating performance. Rating performance sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi kerja operator dengan mengkomparasikan waktu aktual yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas dengan waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang sama. Faktor penyesuaian nilai kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan kerja operator, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran performance kerja dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama skill and effort rating, di mana prosedur pengukuran kerja meliputi penentuan rating terhadap kecakapan dan usaha-usaha yang ditunjukkan operator pada saat bekerja. Yang kedua yaitu speed rating, di mana berdasarkan pada faktor tunggal, yaitu menurut kecepatan atau tempo kerja operator. Dengan metode ini, proses penetapan faktor rating akan dilakukan dengan cara membandingkan kemampuan yang ditetapkan oleh kesepakatan atau tempo kerja operator. Yang ketiga yaitu Westinghouse Systems, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur performansi kerja seseorang dengan acuan 4 kriteria yang keempat yaitu synthetic rating, di mana metode ini mengevaluasi tempo kerja operator yang berdasarkan nilai waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tinjauan pustaka yang kedua adalah hubungan jenis kelamin dan rating performance. Secara universal, tingkat produktivitas laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.
Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti kemampuan fisik perempuan yang kurang kuat jika dibandingkan dengan laki-laki dan faktor biologis seperti harus cuti ketika melahirkan. Selanjutnya, tinjauan pustaka berdasarkan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki beberapa persamaan seperti: 1. Sama-sama meneliti faktor kerja terhadap kinerja. 2. Sama-sama menggunakan analisis regresi. 3. Sama-sama mengumpulkan data lewat kuesioner, sedangkan perbedaannya terdapat pada: 1. Peneliti dahulu menggunakan metode sensus dengan metode workload analysis, sedangkan sekarang menggunakan Westinghouse. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di CV Muara Hati yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan: 1. Uji validitas yang menguji sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. 2. Uji reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya. 3. Koefisien korelasi variabel X terhadap variabel Y digunakan untuk mengukur nilai pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja. Terakhir, uji hipotesis sebagai informasi yang terbatas sebagai dasar memperoleh kesimpulan umum. Selanjutnya yaitu proposal penelitian yang kedua berjudul Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di DKI Jakarta. Dengan latar belakang, isu lingkungan menjadi fokus permasalahan dalam beberapa tahun belakangan. Semakin berkembang peradaban manusia, maka semakin kompleks permasalahan lingkungan yang dihadapi. Munculnya beragam masalah lingkungan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta aktivitas manusia dan pertumbuhan penduduk serta aktivitas sehari-hari. Bahaya yang bisa timbul dari permasalahan ini yakni sampah plastik yang sering digunakan mengganggu ekosistem alam. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Yang kedua, yakni sejauh mana kebijakan ini efektif mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di masyarakat. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengukur tingkat pemahaman masyarakat dengan menilai sejauh mana masyarakat memiliki kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai dan menganalisis cara sosialisasi dan distribusi informasi terkait kebijakan ini kepada masyarakat. Yang kedua, yakni menilai efektivitas kebijakan, mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mengurangi penggunaan kantong sampah plastik sekali pakai dan mengidentifikasi alternatif-alternatif yang digunakan masyarakat sebagai pengganti kantong plastik. Dan yang ketiga yakni menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dengan cara mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Selanjutnya yaitu meneliti peran dan kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Dan konsep evaluasi. Evaluasi adalah langkah terakhir dari proses atau prosedur analisis kebijakan. Evaluasi mempunyai 3 arti yang berhubungan masing-masing merujuk pada aplikasi skala nilai terhadap kebijakan atau program. 3 evaluasi tersebut adalah penafsiran, pemberian angka, dan penilaian yang mengandung 1. Usaha menganalisis hasil kebijakan berupa satuan nilainya, dan yang kedua yaitu produk informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan, dan yang ketiga yaitu hasil konkret atau manfaat yang memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran dari kebijakan. Keempat yaitu hasil tersebut dinyatakan dalam kinerja yang bermakna atau masalah-masalah sudah diatasi atau telah jelas. Selanjutnya adalah definisi sampah. Menurut definisi World Health Organization atau WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Undang-Undang Penanganan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya adalah jenis sampah. Berdasarkan zat kimia, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik yaitu sampah yang umumnya tidak bisa membusuk seperti logam, besi, dan sebagainya. Dan sampah organik yaitu sampah yang umumnya bisa membusuk seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Berdasarkan dapat tidaknya terbakar, sampah yang mudah terbakar misalnya kertas, karet, kayu, plastik, dan kain bekas, dan sebagainya. Sampah yang tidak dapat terbakar misalnya kaleng-kaleng bekas, besi atau logam, pecahan gelas, kaca, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah sampah berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama ada abu, merupakan sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, di kantor maupun di industri. Selanjutnya ada sampah jalanan atau street sweeping, berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran, dan daun-daunan. Yang terakhir adalah bangkai binatang atau dead animal, yaitu bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit, atau kecelakaan. Selanjutnya masuk ke konsep evaluasi kebijakan publik. Setelah berjalannya kebijakan, perlu ada penelitian untuk melihat apakah kebijakan tersebut dapat mengatasi permasalahan atau tidak. Wirawan Akbar menjelaskan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan dari indikator lain dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Selanjutnya adalah tipe penelitian. Tipe penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed methods untuk mendapatkan data yang komprehensif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan efektivitas kebijakan, sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya adalah fokus penelitian. Fokus penelitian untuk mengetahui keberhasilan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di DKI Jakarta dengan teori evaluasi kebijakan Bridgman and Davis yang terdiri dari 4 indikator, yaitu 1. Indikator input yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung. Yang kedua, indikator proses yang meliputi bentuk pelayanan kepada masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dari cara yang dipakai dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Yang ketiga, indikator output yang meliputi tujuan dari kebijakan dan kesesuaian antara tujuan dan hasil dari kebijakan publik. Dan yang terakhir, ada indikator publik, indikator outcomes yang meliputi dampak yang diterima oleh pihak yang berkenan kebijakan baik bersifat positif ataupun negatif. Selanjutnya adalah sumber data. Data merupakan segala informasi baik berupa kata atau angka yang dapat dikumpulkan peneliti dan membantu peneliti untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang antara lain sebagai berikut. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Sumber data ini dapat berfungsi sebagai data pelengkap ataupun data utama apabila narasumber data utama tidak tersedia. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu dokumen. Dokumen adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa foto, tulisan gambar, dan sebagainya. Selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu kegiatan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis yang telah ada yang relevan dengan topik ataupun objek penelitian. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Metode analisis merupakan mendapat ilmu pengetahuan dengan perincian objek yang diteliti atau cara penanganan suatu objek ilmiah dengan cara memilah-milah antara pengertian satu dengan yang lainnya. Analisis ini terdiri dari komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan dan pengabstraksian dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses pengumpulan data. B. Sajian data. Sajian data adalah langkah kedua dari kegiatan analisis data. Sajian data didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang C. Penarikan kesimpulan. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dari pemulihan data, penelitian kualitatif, mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, kejelasan, dan proporsi-proporsi. Sekian pemaparan presentasi dari kami, ada lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.